Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofwan Afiur Rahman dari kelas 10 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pergaulan sehat dan pergaulan tidak sehat. Secara umum pergaulan dibagi menjadi dua, yaitu pergaulan sehat dan pergaulan tidak sehat. Yang pertama, pergaulan sehat. Pergaulan sehat ialah pergaulan yang akan membawa pengaruh positif untuk diri kita. Sedangkan pergaulan tidak sehat ialah pergaulan yang akan membawa pengaruh negatif untuk diri kita dan merugikan diri kita maupun orang di sekitar kita. Tanda-tanda pergaulan sehat antara lain: 1. Berakhlak mulia. 2. Senantiasa berprasangka baik. 3. Pemaaf. 4. Jauh dari rasa iri dan dengki. 5. Mempunyai sifat malu. 6. Berusaha menepati janji. 7. Sopan dalam bertutur kata. 8. Selalu senyum dan mengucap salam saat bertemu. 9. Selalu mengingat pada kebaikan. 10. Mengunjungi teman yang sedang terkena musibah. 11. Membantu teman yang sedang kesusahan. 12. Memberi nasihat baik. 13. Tidak membicarakan aib teman atau saudaranya. Faktor pergaulan sehat. 1. Kondisi fisik. Penampilan fisik menjadi salah satu aspek penting bagi remaja dalam menjalani aktivitas kesehariannya. Remaja biasanya memiliki standar-standar tertentu tentang sosok fisik ideal yang mereka idamkan. Misalnya, standar cantik yaitu memiliki postur tinggi, tubuh langsing, dan kulit putih. Akan tetapi, standar kecantikan tersebut merupakan hal yang relatif bagi setiap orang. Oleh sebab itu, remaja harus menyukuri dan memanfaatkan kondisi fisik yang mereka miliki sebaik mungkin. Remaja harus menanamkan keyakinan dalam dirinya bahwa keindahan bukanlah makna kecantikan yang sesungguhnya. Kecantikan sejati justru berasal dari hati nurani, akhlak, serta kepribadian yang baik. Dengan menanamkan keyakinan tersebut, diharapkan remaja bisa terhindar dari pergaulan yang tidak sehat karena mereka dengan menanamkan keyakinan tersebut, diharapkan remaja bisa terhindar dari pergaulan yang tidak sehat karena merasa frustasi dengan kondisi fisik mereka, yang mungkin itu bukanlah kondisi ideal sesuai yang mereka inginkan. 2. Kebebasan emosional. Pada umumnya, remaja ingin mendapatkan kebebasan emosional. Mereka ingin bebas melakukan apapun yang mereka sukai. Masa remaja adalah masa transisi atau perubahan dari masa anak-anak menjadi dewasa. Ketika menginjak usia remaja, seseorang biasanya akan berusaha agar argumen atau pendapatnya diakui dan disejajarkan dengan orang dewasa. Dengan demikian, apabila terjadi perbedaan pendapat antara anak dan orang tua, dibutuhkan pendekatan yang sifatnya demokratis dan terbuka. Salah satu cara yang bisa dilakukan yaitu membangun rasa saling pengertian di antara masing-masing pihak untuk memahami sudut pandang satu sama lain. Saling pengertian juga bisa dibangunkan dengan bertukar pengalaman atau dengan melakukan kegiatan-kegiatan tertentu secara bersama-sama. Dalam hal ini, orang tua bisa menempatkan diri pada situasi remaja dan sebaliknya. Metode pemecahan konflik yang aman antara orang tua dan anak yaitu orang tua berusaha menjadi pendengar yang baik agar anak tidak merasa pendapat mereka diabaikan, sehingga mereka bisa terhindar dari pergaulan yang tidak sehat. 3. Interaksi sosial. Kemampuan melakukan interaksi sosial juga menjadi salah satu faktor penting dalam membentuk konsep diri yang positif bagi remaja. Apabila contoh interaksi sosial tersebut dilakukan dengan orang-orang atau lingkungan yang baik, akan tetapi lingkungan yang kurang baik dengan interaksi sosial dalamnya yang kurang baik pula dapat menjerumuskan remaja ke dalam pergaulan yang tidak sehat. Oleh sebab itu, remaja harus pandai-pandai dalam memilih lingkungan bergaul. 4. Pengetahuan terhadap kemampuan diri. Kelebihan atau potensi yang terdapat dalam diri seseorang pada dasarnya bersifat paten. Artinya, potensi tersebut harus digali dan dirangsang terus-menerus agar bisa menjadi optimal. Kita harus bisa melihat sejauh mana potensi yang ada dalam diri kita, di jalur mana potensi tersebut terkonsentrasi untuk bisa diperdam, hingga akhirnya mampu melahirkan karya yang berarti. 5. Penguasaan diri terhadap nilai-nilai moral dan agama.
seorang psikolog yang mendalami psikologi agama, William James, mengungkapkan bahwa orang yang mempunyai komitmen terhadap nilai-nilai agama jiwanya cenderung lebih sehat. Kondisi tersebut ditampilkan melalui sikap yang positif, optimis, spontan, bahagia, serta penuh gairah dan vitalitas. Beberapa cara yang bisa dilakukan oleh remaja agar bisa tetap berada pada pergaulan yang sehat. Di antaranya yaitu 1. Kesadaran beragama. Kesadaran beragama menjadi hal yang sangat penting bagi remaja, yaitu melalui pemahaman, pendalaman, serta ketaatan terhadap ajaran-ajaran agama. Kenyataan yang banyak terjadi saat ini menunjukkan bahwa remaja yang melakukan tindak kejahatan sebagian besar disebabkan karena kurang memahami contoh norma-norma agama. Oleh sebab itu, kesadaran beragama harus ditanamkan dalam diri agar kita tidak terjerumus dalam pergaulan yang tidak sehat. Oleh sebab itu, kesadaran beragama harus ditanamkan dalam diri kita agar kita tidak terjerumus dalam pergaulan yang tidak sehat. 2. Memiliki rasa setia kawan. Remaja harus memiliki rasa setia kawan agar bisa terjalin hubungan sosial yang baik. Rasa setia kawan sangat dibutuhkan karena kesadaran tersebut bisa membuat kehidupan remaja di masyarakat menjadi tentram. 3. Bijak dalam memilih teman. Remaja harus bijak dalam memilih teman untuk mengantisipasi agar tidak terpengaruh dengan sifat-sifat yang tidak baik. Akan tetapi, bukan berarti teman yang pergaulan tidak baik harus kita asingkan, melainkan kita tetap harus berteman. Hanya saja jangan sampai kita mengikutinya, dan sebisa mungkin kita mengajak mereka untuk menjadi lebih baik. 4. Mengisi waktu dengan kegiatan yang positif. Remaja yang mengisi waktu luangnya dengan bacaan tidak baik seperti novel atau komik, maka hal itu akan berbahaya dan bisa menghalangi mereka untuk berbuat baik. Oleh sebab itu, apabila ada waktu luang, kita harus mengisinya dengan hal-hal yang positif. Misalnya, membaca buku-buku pelajaran, menulis cerpen, menggambar, atau lainnya. 5. Memiliki pemahaman bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kebebasan tersebut. Untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan antara laki-laki dan perempuan, alangkah baiknya apabila remaja dapat menjaga jarak dengan lawan jenisnya. Misalnya, tidak duduk terlalu berdekatan saat sedang berduaan sebab bisa menimbulkan hal yang tidak diinginkan. 6. Menstabilkan emosi. Ketika memiliki beragam masalah sosial, usahakan agar emosi tetap stabil. Kita harus sabar untuk menyelesaikan masalah dengan komunikasi, bukan dengan amarah atau emosi. Contoh pergaulan sehat. 1. Kelompok belajar. Kelompok belajar merupakan salah satu bentuk pergaulan sehat, sebab pembentukan kelompok belajar mengarah pada penumpukan aspek kecerdasan. Melalui kegiatan dalam kelompok belajar, inilah daya pikir seorang remaja bisa semakin terasa. 2. Kegiatan pengembangan diri. Kegiatan pengembangan diri merupakan bentuk perkumpulan yang mengarah pada pengembangan bakat dan minat. Dengan menjadi seorang anggota perkumpulan pengembangan diri, seorang remaja bisa membentuk kecakapan sesuai bakatnya. Selain itu, juga bisa memperluas pergaulan dari berbagai latar belakang yang mempunyai kesamaan minat. 3. Kegiatan keagamaan sesuai agama yang dianutnya. Pembinaan mental spiritual perlu dilakukan secara intensif untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Misalnya, dalam hal ini ialah aktif dalam kegiatan keagamaan sesuai dengan agama atau keyakinan yang dianutnya. 4. Kegiatan Karang Taruna. Karang Taruna merupakan salah satu contoh organisasi kemasyarakatan di bawah pemerintah desa yang menjadi wadah kegiatan bagi pemuda dan pemudi atau remaja yang ada di lingkungan desa yang bersangkutan. 5. Kegiatan pecinta alam. Kegiatan pecinta alam menjadi salah satu media yang tepat bagi remaja yang senang terhadap petualangan dan mencari tahu mengenai rahasia alam semesta secara langsung. Selain itu juga, mengikuti kegiatan ini dapat menumbuhkan perkembangan sikap keberanian. Tanda-tanda pergaulan tidak sehat antara lain: 1. Suka menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak baik. 2.
Sering menghalalkan segala cara termasuk cara yang keji dan haram. 3. Munafik. 4. Rasa ingin mencoba hal-hal yang negatif. 5. Perubahan emosi. 6. Perubahan pikiran. 7. Perubahan lingkungan pergaulan. 8. Perubahan tanggung jawab. 9. Mudah mengalami kegelisahan. 10. Tidak sabar. 11. Emosional. 12. Selalu ingin melawan. 13. Rasa malas. 14. Perubahan dalam keinginan. 15. Ingin menunjukkan eksitansi dan kebanggaan diri. Dampak pergaulan tidak sehat. Terjadinya pergaulan tidak sehat memberikan pengaruh besar terhadap diri sendiri, orang tua, dan lingkungan. Dampak pergaulan tidak sehat antara lain: 1. Pergaulan bebas, yaitu menyimpang, melewati batas-batas norma. 2. Ketergantungan obat. 3. Konsumsi obat-obat terlarang. 4. Menurunnya derajat kesehatan. 5. Meningkatkan kriminalitas. 6. Merenggangkan hubungan keluarga. 7. Menyebabkan penyakit. 10. Menurunnya prestasi. Pencegahan pergaulan bebas. Untuk menemukan kesadaran akan bahaya pergaulan bebas, remaja perlu diberikan pendidikan mengenai dampak pergaulan tidak sehat. Perlu diberi pendidikan kerohanian agar sadar tentang akibat yang akan ditimbulkan dari pergaulan tidak sehat, baik bagi diri sendiri, keluarga, dan lingkungan. Pembentukan jadi diri yang utama adalah lingkungan. Lingkungan sehat akan melahirkan remaja yang sehat. Sebaliknya, lingkungan yang kurang baik akan membantu pribadi remaja yang kurang sehat. Lingkungan kurang baik akan menjemurkan remaja ke pergaulan bebas. Remaja yang sudah masuk ke pergaulan tidak sehat akan sulit sekali untuk keluar dari pergaulan tidak sehat tersebut. Karena usia remaja yang memiliki jiwa dan pikiran yang masih labil, maka peran orang tua dan lingkungan terdekat sangat diperlukan dalam menciptakan remaja yang baik. Berikut hal-hal yang perlu dilakukan agar remaja mempunyai pergaulan sehat dan baik. 1. Membekali diri dengan agama sedini mungkin agar mempunyai kontrol perilaku yang kuat dalam pergaulan. 2. Sebelum keluar rumah, biasakan izin dan menjelaskan tujuan pergi keluar rumah. 3. Salurkan bakat dan minat dalam hal-hal positif. 4. Yakinlah aturan dari orang tua atau guru bukan bermaksud mengekang, tapi kebaikan masa depan. 5. Biasakan bicara dengan orang tua. Ceritakan tentang kejadian yang sudah dialami. Jadikan orang tua dan guru sebagai tempat mencurahkan isi hati. 6. Jaga diri dari pergaulan tidak sehat. Jangan sampai terjadi hal-hal pada usia sekolah karena berdampak pada masa depan.